Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Anak berkebutuhan khusus tunarungu, yang meliputi pengertian anak berkebutuhan khusus tunarungu, klasifikasi anak berkebutuhan khusus tunarungu, penyebab anak berkebutuhan khusus tunarungu, dan karakteristik anak berkebutuhan khusus tunarungu. Yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus tunarungu. Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Menurut Andreas Dwi Josumarto, seseorang yang tidak dapat mendengar atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, tuli adalah anak yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengarannya tidak berfungsi lagi. Yang kedua, kurang dengar adalah anak yang indera pendengarannya mengalami kerusakan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan menggunakan alat bantu maupun tidak. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus tunarungu. 1. Tunarungu ringan antara 27 sampai 40 dB. Anak yang mengalami kondisi ini sulit mendengar suara yang jauh sehingga membutuhkan tempat duduk yang strategis. 2. Tunarungu sedang antara 41 sampai 55 dB. Ia dapat mengerti percakapan dari jarak 3 sampai 5 feet secara berhadapan face to face, tetapi tidak dapat mengikuti suatu diskusi. Ia membutuhkan alat bantu dengar serta terapi bicara. 3. Tunarungu agak berat antara 56 sampai 70 dB. Ia hanya dapat mendengar suara dari jarak dekat sehingga ia perlu menggunakan alat bantu dengar. 4. Tunarungu berat antara 71 sampai 90 dB. Ia hanya dapat mendengar suara-suara yang keras dari jarak dekat. Anak tersebut membutuhkan pendidikan khusus secara intensif, alat bantu dengar, serta latihan untuk mengembangkan kemampuan bicara dan bahasanya. 5. Tunarungu berat sekali. Pada kondisi ini mengalami kehilangan pendengaran lebih dari 90 dB. Mungkin ia masih mendengar suara yang keras, tapi ia lebih menyadari suara melalui getarannya atau vibration daripada pola suara. Karakteristik anak berkebutuhan khusus tunarungu. 1. Karakteristik berdasarkan bicara dan bahasa. Anak tunarungu adalah seseorang yang mengalami hambatan bicara sehingga membutuhkan latihan atau pembelajaran secara khusus. Bagi orang awam, bicara dengan anak tunarungu seringkali merupakan hal yang sulit. Semakin lama berinteraksi dengan anak tunarungu, maka kita akan terbiasa dan semakin mudah untuk memahami bahasa mereka. 2. Karakteristik berdasarkan kondisi fisik dan kesehatannya. Karakteristik pada aspek fisik yang pertama pada anak tunarungu adalah gerakan tangannya yang cepat. Hal ini karena tangan digunakan sebagai alat komunikasi. Yang kedua adalah pada bentuk badannya yang membungkuk. Anak tunarungu seringkali juga mengalami gangguan pada keseimbangan tubuhnya. Membungkuk adalah salah satu yang
digunakan untuk menjaga keseimbangannya. 3. Karakteristik berdasarkan akademis. Secara umum, karakteristik anak tunarungu berdasarkan akademik sama dengan anak lain pada umumnya. Inteligensi pada tunarungu juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Anak tunarungu sering mengalami hambatan pada mata pelajaran verbal karena keterbatasannya dalam bahasa. Namun, untuk mata pelajaran nonverbal, pada umumnya mereka lebih mampu untuk mengatasi permasalahan akademik. Karakteristik dalam aspek sosial dan emosi. Anak tunarungu dalam banyak hal juga sering dijauhi oleh teman-temannya, bahkan juga oleh sesama penyandang disabilitas yang lain non-tunarungu wicara. Hal ini disebabkan oleh sulitnya komunikasi dengan mereka, akhirnya mengakibatkan ketergantungan pada orang lain dan adanya ketakutan untuk memasuki lingkungan yang lebih luas. Perhatian anak tunarungu lebih sulit untuk dialihkan, namun hal ini dapat membawa pengaruh positif, terutama ketika mereka mulai memasuki lingkungan kerja, karena tingginya kemampuan mereka untuk fokus dalam pekerjaan. Karena keterbatasannya dalam komunikasi, anak tunarungu juga mempunyai lingkungan pergaulan yang terbatas. Hal ini menyebabkan tingginya sifat egosentris mereka dan mempunyai kepribadian yang polos dan tidak banyak berprasangka, bahkan pada kondisi yang ekstrim. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.